Itu kesepakatan kita kan? Setuju? Setuju? Jangan verifikasi lagi. Langsung Ada dikit. Kekirannya kamu uang kamu. Ini dalam rangka verifikasi data KMP BLT Dana Desa Talang Panjang yang kemarin diprotes oleh masyarakat yang menerima dari angka 100 itu. Mereka katakan tidak layak. Nah, sekarang kita verifikasi sesuai dengan data yang mereka sampaikan, termasuk juga kita verifikasi usulan yang mereka usulkan. Jadi bisa diketahui nantinya mana yang layak, mana yang tidak layak dibantu. Nanti akan kita verifikasi, mudah-mudahan ketahuan yang layak tidak layaknya sesuai dengan kriteria yang bantuan BLT Dana Desa ini. Bapak, Ibu-ibu saksikan, tadi kami sudah memverifikasi daripada penerima bantuan langsung tunai dana desa, dan juga kami juga sudah memverifikasi usulan yang diajukan oleh sebagian masyarakat untuk menerima BLT dana desa ini. Bapak Ibu hadirin sekalian saya hormati, adapun hasil daripada tim verifikasi yang tadi sudah lakukan di lapangan, dan seperti yang Bapak Ibu ketahui, beberapa jam kami telah bermusyawarah di dalam kantor untuk mengambil suatu kesepakatan, suatu kesimpulan daripada apa yang kita bahas pada hari ini. Jadi perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian, bahwasanya dari angka 100 penerima BLT dana desa yang diminta untuk diverifikasi oleh sebagian masyarakat adalah sebanyak 24 kepala keluarga, di mana di dalam 24 tersebut sudah kami verifikasi, dan usulan baru yang masuk pada kami adalah sebanyak 24 KK dan sudah kami verifikasi, sudah kami musyawarahkan, dan dari 24 tersebut yang masuk di dalam calon penerima BLT adalah sebanyak 8 KK
dari 24 kakak yang diusulkan. Adapun yang kami verifikasi untuk penerima BLT dana desa sebanyak 22 yang kami verifikasi, itu yang kami keluarkan 10 kakak itu yang kami keluarkan. Jadi Bapak Ibu, yang dikeluarkan 10, yang masuk 8. Sekali lagi kami sampaikan, yang dikeluarkan 10, yang masuk 8. Jadi jumlah penerima dana desa kita untuk ke depan yaitu sebanyak 90 kakak, 98 kakak. Bapak Ibu hadirin sekalian, segala sesuatunya tadi kami musyawarah di dalam dan ada banyak pertimbangan. Apapun yang kami putuskan adalah itu melalui hasil musyawarah dan hasil daripada verifikasi. Jadi pada bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, nanti kalau ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, kalau bisa kami jawab, insya Allah kami jawab. Kalau nanti tidak bisa jawab, mungkin nanti bapak pendamping bisa menjawab, ada juga bapak camat bisa menjawab, dan sekaligus kita pada hari ini dibantu oleh bapak Kapolsek dan bapak Danramil. Jadi pada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, silakan kami kasih kesempatan untuk menanggapi apa yang kami sampaikan pada hari ini. Jadi pada bapak-bapak, ibu-ibu, kami persilakan untuk menanggapi, untuk bertanya, dan itu tadi kalau bisa kami hasil verifikasi namanya siapa, terus yang diusulkan nanti namanya siapa. Silakan nanti ditanyakan kenapa, silakan. Nanti kalau sudah pas, ini akan kita bahas lebih lanjut. Ya, silakan pemerintah Indonesia. Ini dari 100 yang penerima pertama kemarin seperti yang dikatakan oleh Bapak Kepala Desa tadi, yang dikeluarkan ini 10 orang, nama-namanya sebagai berikut. 1. Seripun Effendi, 2. Budiman, 3. Aiman, 4. Damri, 5. Oni Kurniadi, 6. Zardodi, 7. Al-Hafiz Senator, 8. Yuli Darmi, 9. Musli Hidayat, 10. Alek Chandra Putra. Kemudian yang usulan baru, 1. Lobestori, 2. Edi Saputra, 3. Mahidin, 4. Zainir, 5. Misron Sakti, 6. Basri, 7. Beni, 8. Luhaima. Itu daftar yang usulan baru, dan yang 10 tadi itu yang dikeluarkan daripada yang 100 kemarin. Terima kasih. Ini Pak Kades, tanya, yang tadi kan cuma 100, kenapa 2 orang itu dikeluarkan? Kan 98 saja jumlahnya. Kemarin kan 100, ke jumlah dikurangi cuma 8, jadinya cuma 8. Kenapa? Berdasarkan hasil musyawarah, berdasarkan hasil rapat, bahwasanya yang atas nama Seripun Effendi, ya, itu peserta rapat sepakat mengeluarkan nama Seripun Effendi dari daftar penerima BLT karena seluruh peserta rapat mengatakan bahwa Seripun Effendi adalah mampu, dan sampai dengan saat ini beliau masih menjadi karyawan di Telkom. Itu menurut keputusan hasil rapat, keputusan seluruh peserta rapat. Menanggapi selanjutnya, kenapa tadinya penerima BLT tadinya di angka 100 terus berkurang menjadi tinggal 98. Kenapa yang 2 dikeluarkan? Itu kan pertanyaan itu kan perlu kami jawab.
kenapa timbul angka 98? Karena di dalam usulan itu untuk di BPKC ulang jumlah penerima BLT yang diminta untuk di BPKC ulang adalah sebanyak 22 ya, yang diminta untuk di BPKC ulang. Setelah di BPKC ulang sebanyak sekian tadi, maka yang masuk yang tetap dipertahankan adalah sebanyak 14 kakak, 14 kepala keluarga dari sekian yang diverifikasi. Selebihnya yang keluar daripada daftar penerima BLT adalah keluarga yang mampu menurut hasil musyawarah rapat, dan ditambah dengan jumlah usulan baru. Jumlah usulan baru berjumlah sebanyak 24 kakak, dan yang terakomodir yang dianggap berhak menerima adalah sebanyak 8 dari 24 yang diusulkan, sehingga timbullah angka 98. Berkurang dia, memang berkurang dari angka 100 kemarin. Ada yang keluar, ada yang masuk. Itu penyebabnya ngapo berkurang jadi angka 100. Jadi begini Bu, tadi apa yang telah diputuskan oleh peserta rapat itu adalah murni keputusan semua, bukan keputusan ketua BPD, bukan keputusan kepala desa, bukan keputusan ketua RT dan segala macam. Itu adalah keputusan bersama. Dan mengenai saudara Haiman, menurut seluruh peserta rapat, saudara Haiman ini dianggap mampu. Banyak yang di atas kami itu dipecat, tapi apakah masalah kader? Tahu kader posyandu itu berapa honornya setiap bulan? Apakah ada aturan itu kader posyandu itu tidak bisa menerima BLT, Pak? Bagaimana itu? Kalau di dalam aturan yang namanya kader itu bukan termasuk perangkat desa. Jadi ini dipacak dijadikan alasan bahwa kader itu tidak berhak menerima. Itu bukan suatu alasan. Karena kader itu adalah di luar daripada perangkat desa. Jadi peserta rapat, seluruh peserta rapat tadi sepakat untuk yang nama Haiman karena dianggap mampu maka dikeluarkan dari daftar penerima BLT. Itu keputusan adalah keputusan bersama dengan BPD, dengan tokoh masyarakat, dengan Bapak Kapolsek, karena melalui hasil verifikasi tadi itu menyampaikan penghasilan per bulan lebih di angka 600 berdasarkan hasil verifikasi yang tadi kami laksanakan. Keputusan bersama sendiri. Jadi aku yang menyampaikan. Disilakan. Yang diusulkan tadi menurut penilaian kami hampir sama dengan kami. Pendapatannya secara kebun ada, secara sawah ada, punya tabungan itu ada, punya anak sekolah itu ada termasuk di situ. Bahkan ada yang dipecat yang tidak diverifikasi uang 22 tadi, termasuk tidak dicoret, masih menurut penilaian kami masih di atas kami. Sebab pertama jaminannya tidak ada anak sekolah, tidak ada ini, masih tidak dipecat. Menurut pendapat kami tahu masyarakat Tanah Panjang ini sana itu di situ penghasilannya kita tahu.
Dia tahu. Tidak ada yang pendapatan 600 bulan di dalam panjang ini. Cuma tidak lebih dari 10 angka ya. Kalau pendapatan di atas 6, di bawah 600.000 per bulan, tidak akan melewati angka 10 jari ini Pak Kades. Masih ada yang wilayah dan kami jadi tidak diperoleh yang 8 tadi dimasukkan, masih ada yang lebih layak daripada kami. Contoh pertama, dia cuma masing-masing satu keluarga sama istri, tidak mempunyai anak jaminan. Anaknya lado kali segala tunak dan keluarga galo, yang mempunyai kebun, mempunyai sawah. Apakah layak juga itu diusulkan? Saya kemudian dibaca, 8 orang tadi ada termasuk di situ. Tidak saya sebutkan orang lain. Tambahin, pandangan dikurangi. Maka tadi kan Sri Poni tadi kan dipecah kerja perusahaan kan. Nah di data 98 orang itu ada lagi kerja di perusahaan. Jadi dinikah lagi itu. Mau ditambahi, ya masuk ke gado kami yang usul nih. Bagi Ranto Ini kurang lagi. Kurang baik. Bagi kampar Ranto sungai, pada tiga Ranto. Kita akan mendapat 100 per kakak, 100 kakak kan? Nah jadi yang nyusul ini sekitar 35 atau berapa itu? 24. Jadi dana yang masih ada di situ, saya harap yang 24 itu dimasukkan, yang 100 tak terima, dana itu kita bagi daripada 125 orang. Sebab aku rasa adik sana yang nerimo itu dia tidak berkeberatan bagi dana yang 600 per orang itu. Itu sila, jadi istilahnya apa? Jadi itu sila yang masuk tadi tidak kecewa. Aku tidak istilahnya tidak keberatan untuk membagi kepada masyarakat yang belum nerimo yang 24 orang. Sebab mungkin kakak aku, mungkin adik kami, mungkin anak kami. Salah satu jalannya itulah yang terbaik. Kalau tidak menilai aturan dari pusat, dari atasan. Ya, kenapa dari usulan itu ada 2 lampiran, ada 6, 18, tapi itu kalau digabung totalnya hanya 21. Itu berdasarkan usulan Bapak Ibu yang disampaikan dengan kami yang hari ini kami verifikasi. Tadi sudah sampaikan, oke, kita yang namanya punya kendaraan kita urutkan semua sehingga totalnya yang kena verifikasi hari ini 24 di luar yang diusulkan terimbasnya 3 yang punya kendaraan ya kendaraan ada itu ya. Yang kedua yang seperti disampaikan Bapak tadi itu juga menyalahi aturan. Kenapa? Karena anggaran ini tetap 600. Tapi kalau kebijakan Bapak Ibu nanti mau pelaksanaan mau dibagi, silakan nanti Bapak Ibu data warganya yang kena, si A akan membantu si A, silakan itu secara Bapak Ibu pribadi. Ya. Iya, tadi kan saya dengarkan gitu, bersedia, ya kan? Berarti misalnya Bapak atas nama siapa? Oke, dia akan menanggung 3 atau 4 Ibu. Ya, makanya kalau itu akan menimbulkan permasalahan. Secara aturan kita tetap terima 600.000 per KMP. Nah tadi memang sampaikan Pak Kades tadi dari 100 ternyata setelah diverifikasi terverifikasi oke 14 ya 14 sehingga ada 10 yang masih tetap dari hasil 24 yang diusulkan setelah diverifikasi sesuai dengan kondisi yang ada. Ibu-ibu sebutkan di antara 8 misalnya yang kita dari 24 yang masih layak sebutkan siapa. Nanti akan disampaikan oleh verifikasi oleh tim pemerintahan desa kondisinya ini.
Bukan, yang diusulkan ini kita buat pulang sebenarnya. Jangan ada nyebutnya lain lagi itu. Kecuali yang 24 ini loh, mana mangko kamu dapat tuh pulau. Nanya lah dapatnya, aku minta kita berbagi tancinya biado itu. Berapa suam berbagi adu? Masalah aturan Pak. Kita pernah nonton TV banyak yang membuat itu, tapi kan masyarakat tidak ikut. Ya, itu belum pernah saya dengar. Anda bergeribut. Yang 100 itu sepakat dan bagi kepada yang 24 Atau orang. ini ada versi, tapi mudah-mudahan ini kalau Bapak Ibu setuju. Kalau mau, ya PMK 40 tetap 100, PMK 50, yang Bapak Ibu yang 24 ya. Itu akan tidak akomodir, tapi nominalnya kecil. Tapi nerimanya bukan di triwulan pertama, di triwulan 3. Tahun ini lah. Kalau aku punya 24 di kurang lagi, tapi 100 saja kurang lagi. Ya, makanya ini kan opsi saya sampaikan, ya. Kalau mau itu dari 100 setengah yang disampaikan Bapak Ibu 21 sebenarnya. 21. Kenapa 21? Makanya dibaca dulu. Yang Bapak usulkan pertama itu ada 18. Itu ada 6. Di antara 6 tuh ada yang double. Boni, Hermansa, sama Yuri Darmi. Kalau digabung totalnya 21. Tadi 2020. Cek dulu ini kapan. Makanya dokumen itu yang kami baca. Ayo, lihat. Boni ada. Yuri Darmi ada. Hermansa ada. Saya masih ingat loh. Yang tercantum ada asalnya hanya ada Ya, Yuli ini Ado kan, terus ini Ado, Hermansa nanti dulu, Hermansa mana? Hermansa bawa kali. Hermansa Ado, ini tandanya salahnya centangi. Terus siapa lagi? Moni Ado, ini Ado. Mana? Moni itu orang? Bukan, Pak, ini kan ini kurangi kan berjumlah ini kan. Ini jadi cuma 15-an. 12 ya. Ini jadinya kurangi 3 ini. 1, 2, 3. Jadi 1, 2, 3. Betul nggak kira-kira? Betul nggak kira-kira? Masa dia ditambah? Iya. Ya benar. Ya benar. Verifikasi itu lain data yang ada. Masuk usulan 24. Sebenarnya 25 usulan itu. Cuman ada nama double, nama Edi Saputra. Ya makanya jadi tinggal 24. Ya kan? Ada nama pakai Y, pakai Edi 1. Cuma masyarakat perangkat desa tahu Edi yang mana. Namanya double. namanya yang Makanya aku dengar dulu. Jangan yang 18 itu yang verifikasi yang dari 100. Ditambah lagi ada 6 yang untuk 100. Jadi kalau digabung totalnya 21. Kita verifikasi ada 24 dari usulan Bapak Ibu barusan. Dari 21 menjadi 24 yang terverifikasi. Setelah dibahas verifikasi pertimbangan berdasarkan kondisi Bapak Ibu saat ini dan macam kami, saya camat, Pak Kapolsek, Pak Danramil, kami nggak tahu kondisi Bapak Ibu. Yang tahu perangkat desa atau masyarakat tidak. Termasuk tetangga kiri kanan, ini masukan-masukan. Sehingga dari 24 ya, itu ada 14 yang masih dianggap layak, 10 keluar. Dari 21 kita verifikasi dapatlah 8. Kenapa? Seperti di awal tadi kita sepakat yang punya kendaraan kita singkirkan semua. Otomatis dari 21 yang Bapak Ibu usulkan dianggap kendaraan itu langsung
diajukan karena akan mengacu dengan dari awal. Kita buatnya nyari kurang, tapi yang jelasnya kita punya kesadaran kita baik. Nah, dia di sini 100 punya kesadaran lah. Mangko ada sama kita ni, dua kita ni, kenapa kita dapat ke pulau? Kancing kita bagi. Masalah tetap yang terima 100 itulah, 100 ulang itu. Kalau tangan itu, nanya 100 ini bagi kepada yang dapat ulang tadi. Itu adalah Aturan tetap memperhatikan jalan aturan. Malam nggak dipecat, betul nggak itu pecat kan? Yang boleh dipecat. Itulah salah satu jalan kita ni. Ini kita ni kan ada yang sekitar 50% pendatang yang terima. Ada 50 orang belum? Belum. Beda. Sampai kita ni lah, berundian kita ni lah. Aku barang ni besar. Mana bandingan dusun lain? Jangan belum ada dusun lain, di sana panjang itu bandingkan ni. Jadi itulah macam kira-kira kami sepakat. Masalah itu belakang itu pacak kami, nandang dia. Ya mungkin kakak, jadi mungkin ada yang marah. Bukan dia marah. Jadi masalah ada yang paling 100 tadi. Daripada kita ni itu. Kalau kita nambang orang, kita ribut lagi. coba saya dengar dulu. Bu yang 24 ini bersedia menerima pembagian dari kawan-kawan yang dari 100. Ngapa kita medan remo? Bukan soal ratanya. Kalau rata tidak akan bisa rata. Pak masuk ke tuh, baca kalau dapat tuh Pak. Itu satu tadi jangan dipecah. Saya tadi, dia biasanya 100 tadi. Kamu memang aku Karena kali ini akan berimbas nanti dengan pemerintahan desa. Jelas. Ya itu mau dibagi dia mau Masyarakat ini kalau sudah ibaratnya sudah satu yang tidak akan hadir katanya, maka akan tetap. Mana hadir Pak? Barang itu layak yang wajar dapat untuk ditendang dapatnya. Mas banyak dalam. Ini ada penghasilan Pak Kades sendiri tahu, penghasilan saya tahu. Kalau nggak dibuat Sama banding. Ini Pak, kakak Ukando cuma punya truk, itu truknya tidak berangkat. Tidak ada sama sekali kecuali truk. Jangan banyak. Hanya berangkat dengan ada makan. Yang kebun sampai 20 ton 5 ton hasilnya. Itu cara perbandingan ini Pak. Itu dari pertandingan. Dan juga wakil kami tadi, ada wakil kami di dalam. Cuma aku ambil wakil kami, wakil masyarakat. Ini tahu mana yang wajar, mana yang tidak wajar dapat. Yang kami ini, Ibu, ya. Kalau ada yang lain nanti saya akan sampaikan. Kalau Anda ke perangkat desa, Pak, perangkat desa itu sistemnya dia dekat dengan perangkat desa. Jangan susun itu. Positif. Kan sendiri. Jangan jadi positif. Kita pilih. Harus dua itu. Positif. Banyak yang lebih hasil dari kami. Dia tidak dapat. Pembagian itu merubah dokumen, tidak merubah ini. Usulannya 100. Kita rapat dah kudai. Panggil yang dapat 100 uang itu, balai desa ni gitu. Nah yang nyusul itu 24 uang. Kita panggil pula. Jadi duit yang sisa yang 2 periode yang nerimo 100 itu 100 kali 120 itu si tancil sekian, kita bagi rata dengan 124 uang. Administrasi tetap 100. Kalau memang yang 100 ini tadi ikhlas, rela berbagi dengan ibu-ibu saudara-saudara sekalian, itu bukan masalah. Pajak itu dilaksanakan. Cuman dari kami di pemerintah desa yang
100 ini tadi tetap nerima kudai 600 per bulan. Nah, dari kami pemerintah desa. Tinggal lagi yang 100 ini sepakat enggak nih dong bagi dengan Kapolri. Itu kalau Kapolri enggak bermusyawarah dengan yang 100 itu, kita kumpulkan yang 100 itu. Tapi yang nerimo jadi kami pemerintah desa tetap yang 100 tadi. Daripada jadi pecah lebih baiknya berbagi sih. Daripada Tetap. Kalau yang 100 tadi nerimo jadi kami kurang jadi 600, maka kami pemerintah desa yang menyalahi aturan. tapi sudah dibiar. Nah, yang 100 ini tadi kesepakatan Kapolri mungkin pacak kami tengahi itu dibagi oleh yang 100 tadi. Nah, namun yang 100 tadi tetap menerima kudai jadi kami 600.000 per bulan. Nah, termasuk Mbagio pun kami pemerintah desa ini terpacak nak Mbagio kan situ. Pokoknya diterima ya. Kami ini terpacak nak Mbagio. Tinggal lagi yang 100 ini tadi apotansio tadi dikumpul ke kudai dengan jemusuhan baru dibagikan. Namun kami yang pemerintah desa yang bagi itu kami nyalai aturan. Data awal berhubung ini sudah menjadi APBDes, sudah disahkan, sudah dibuat keputusan, maka yang di angka 100 ini itu tidak pacak diganggu gugat karena memang lah berdasarkan aturan tidak pacak untuk diubah. Dapat galo. Nah, yang sini sebagai penyampai regulasi atau peraturan tentang penyaluran BLT dana desa ini. Jadi BLT dana desa ini betul yang disampaikan kepala desa tadi berdasarkan PMK 40 dan Permendes nomor 6 tahun 2020. Jadi di situ ada 14 kriteria. Dikerucutkan lagi di Permendes menjadi 3 kriteria. Tapi kita tidak maco kriteria lagi di situ kan. Karena secara kriteria adik sanak kitonya do di Talang Panjang ini mungkin tidak masuk lagi di dalam kriteria itu. Nah, jadi kita angkat permasalahan ini, penerima BLTDD ini dari masyarakat yang ekonomi kelas bawah. Kelas bawah, ekonomi kelas bawah di Desa Talang Panjang ini mungkin tidak seperti kriteria yang diterangkan dalam PMK 40 dan Permendes nomor 6 itu. Tapi oleh pemerintah desa itu diangkat dari masyarakat yang kelas ekonominya paling bawah dan seterusnya. Timbullah 100 KK ini penerima BLT pada triwulan pertama 600.000. Kemudian BLT dana desa ini kembali diatur di dalam peraturan terbaru yang diterangkan oleh kepala desa tadi, PMK nomor 50. Di sana di dalam PMK 50 kemudian disambung lagi dengan Permendes nomor 7. Di sana diterangkan bahwasanya keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai dana desa bisa dirubah berdasarkan hasil keputusan musyawarah. Artinya perubahan penerima KPM ini bisa dilakukan di PMK 50 dan Permendes nomor 7, 300 per bulan selama 3 bulan. Artinya kita bisa memasukkan penerima BLT tahap kedua nanti yang 300 itu kita tambahkan. Kalau di dalam PMK 40 penerima 600 selama 3 bulan itu yang bisa cuman perbaikan data Bapak Ibu. Nah, terlepas tadi yang disampaikan oleh Bapak tadi masalah ada kebijakan yang belum menerima
BLT di tahap pertama kemarin akan dibagi oleh penerima BLT tadi, secara regulasi kami sampaikan itu tidak bisa. Namun kalaupun itu merupakan kebijakan atau kesepakatan dari Bapak Ibu sebagai penerima dan itu dapat dipertanggungjawabkan berupa hal berita acara tertulis hasil musyawarah dari Bapak Ibu penerima 100 KPM itu tidak berdasarkan kebijakan kepala desa, itu sah-sah saja Bapak Ibu. Namun yang 100 inilah yang akan mempertanggungjawabkan sebagai penerima di pemerintahan desa. Karena 1 rupiah pun dana desa yang dikucurkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah desa itu harus dipertanggungjawabkan. Nah, bentuk pertanggungjawaban itu yang mempertanggungjawabkan penerimanya adalah 100. Terlepas tadi ada kebijakan dari 100 KPM sebagai penerima tadi, itu bermusyawarahlah Bapak Ibu. Namun itu tidak bisa dijadikan sebagai SPJ pemerintah desa. Nah, kalaupun itu ada kebijakan silakan dirembukkan, namun tidak bisa kita masukkan sebagai penerima. Penerimanya tetap 100 KPM tadi. Tapi itu Yang mana layak dapat dikasih, cuma itu kan. Kalau ngomong itu kan. Pertama kan dia kan. Aku memang nggak minta. Itu. Kemarin kalau masalah kakak, rombongan tuh minta no, istri aku ngasih ke rombongan, nah terlanjur dikasih. Aku boleh buat lagi kalau masalah kakak. Memang ada nomorku. Kalau aku minta maaf. Apa ngomongin sama Pak Kapolsek ya? 600.000 aku memang mau sanggup. Nggak minta 600.000. Aku sorry baik mak. Aku minta maaf. Duit aku masih ada. Balik dikit. Tapi minta keadilan yang lain dikasih. Cuma itu ya. Jangan sisain keluarga. Jadi itu sepakat untuk itu kan? Dengan forum apa? Forum bagaimana pendamping nanti. Jadi keputusan itu tolong buatkan berita acara Bapak Ibu. Yang 3 bulan tahap pertama yang diangkat 600 setelah mendapatkan 3 tahap, selesai. Itu bakal kita kemudian. Yang di PMK 50 yang 3 bulan dapatkan 300 per bulan, Juli, Agustus, September itu akan kita layani di PMK 50. Itu kesepakatan kita kan? Setuju? Setuju? Jangan verifikasi lagi. Langsung Ada dikit. Kekiranya kan bohong kamu. Insya Allah itu akan kami akomodir. Jangan bohong. Kalau ada dana kebijakan untuk sebagainya. Dana itu tetap ada, dananya ada. Tinggal lagi kita nunggu aturan itu baku apa itu. Nah, berdasarkan informasi yang kami terima, aturan itulah baku. Jadi pajak kami pastikan, dana itu pajak itu salurkan. Pajak itu pastikan. Deal. Sudah pasti. Pak Kades, izin. Ini kan tadi lo catat lagi, catati buat baterai. Oh, palangan. Susul tadi kau dapat galau. Jangan tak kecuali. Ini apa garam tadi? Masalah yang muncul itu kadus data yang jenuh benar-benar gonian. Kadus 1/2. Kadus 1/2 bergeraknya, jangan itu tembak semua. Jadi setelah itu istilahnya mendata kita lengkap dan cukup, maka dia kan istilahnya lah berhak, maka kita yang menerima lah berhak itu, maka ya dana itu disalurkan. Kalau dana itu benar-benar masih ada. Tapi dilakukan yang tadi. Barang yang penyusulan itu proses, kita butuh proses, butuh waktu. Kapu dihirin tak bak ini galau granat itu. Ini rusak kita. Jadi kalau kapu digi sabar, tabah, insya Allah dana itu cair. Tapi mau kapu digi itu sabar, bingung, mengurusnya bingung. Prosesnya ini Bapak Ibu, prosesnya ini. Kami pemerintah desa pajak melaporkan hasil realisasi BLT mulai jadi pertama 1, 2, 3 itu kalau selesai kami bagikan, maka kami pajak melaporkannya ke dinas pajak. Kami laporkan bahwa laude realisasi
laporannya kami buat, baru dana pajak masuk lagi ke rekening Bapak Ibu. Amun yang 3 bulan ini selesai kami salurkan dengan penerima yang 100 tadi, selesai salurkan, selesai kami laporkan, baru uang tersebut jadi kas pusat itu masuk ke rekening Gito Desa. Kalau lo masuk ke rekening Gito Desa, yang PMK 50 pajak kita laksanakan. PMK 50 ini kita pajak nambah jadi angkos 100 tadi kita pajak nambah. Tapi dengan catatan berdasarkan aturan PMK 50 itu yang tambahan itu hanya mendapatkan 300 per bulan selama 3 bulan. 3 bulan ke depan. 3 bulan ke depan Kapolri itu pajak mendapatkan 300 per bulan. Bulan Juli, Agustus, September. Berdasarkan PMK 50. Nah, 3 bulan ke depan aku jamin dapat. Oh, kita salurkan kudai tanci tahap 2, kita salurkan kudai tanci tahap 3. Aman kami laporkan, Pak, kami realisasikan tanci dalam panjang inilah kami realisasikan untuk BLT. Baru kalau pajak masuk tanci tahap kedua. Tanpa itu tanci tahap kedua tidak masuk. Tanpa laporan realisasi penyelesaian itu tanci tahap kedua ini juga masuk. Nah, jadi kalau Bapak Ibu hendak aman, hendak kancang dapat yang PMK 50, aman kagoda yang bagi pembagian yang kedua, yang ketiga ini belum. Selesai aman kita laporkan. Jadi kita menembak jemur, siapa jemur? Nembak lagi baru kelo. Jadi kalau itu kalau dia uang data, nak kita rapat lagi, nak kita naik jemurnya susulan ini, siapa jemur ini. Nah, bisa belum nak mau jemur. Nah, itu di samping itu Bapak Ibu, mumpung ini ada pendamping, kita minta juga kejelasan jadi pendamping mengenai masalah yang PMK 50. Ulang pasti. Baik, sambil duduk Bapak Ibu. Jadi PMK itu memang sudah keluar, PMK 50. Artinya PMK 50 itu juga dipertegas dengan Permendes. PMK 50 mengatur tentang keuangannya, sedangkan Permendes nomor 7 mengatur mekanisme tentang penyalurannya. Tinggal lagi daerah kalau perlu nanti mengeluarkan peraturan daerahnya, peraturan dalam hal ini peraturan bupati. Kalaupun itu tidak dikeluarkan oleh daerah, kita bisa mengacu ke peraturan yang lebih tinggi, dalam hal ini peraturan Menteri Desa dengan peraturan Menteri Keuangan. Berarti kan jelas kan? Nah, ini tadi. Aku sudah dijelaskan itu permen tadi apa beliau? Kita butuh kesabaran. Aku pajak terima itu. Pajak itu dana itu terrealisasi, itu ini menyelesaikan tahap kedua, ketiga ini 6.100 tadi. Selesaikan yang 100 itu. Selesai itu maka pajak itu kan dia. Kriteria itu mohon maaf nanti mungkin itu tak kemudian contoh Penerima BLT Desa Talang Panjang maka hasilnya 3 bulan tahap 1 dan 3 sebanyak 100 KK sebesar 600.000 per bulan, tetap yang lama istilahnya. Kemudian yang kedua, untuk tahap selanjutnya berdasarkan PMK 50 akan disalurkan kepada calon penerima BLTDD yang belum menerima di tahap 1 sampai 3 tadi, yang belum menerima yang 600 tadi, itu maksudnya kan? Paham? Sebanyak karena seperti yang dikatakan oleh itu tadi, karena atau yang terdaftar di laporan daripada uang masyarakat tadi, dan ada juga yang belum terdaftar. Nanti kami sebagai kadus, kalau kadus sebetulnya akurat, yang kakaknya dengan syarat kakaknya itu kakak Talamajang bisa kita, karena syaratnya harus kakak. Sebanyak belum baca ininya mungkin 40 dan 45 nanti kan. Yang penting tercatat kalau kecuali di sini ada juga belum. Jangan disortir lagi. Nah, sebesar 300.000 per kakak selama 3 bulan Juli sampai dengan September 2020, kecuali PNS pensiunan baik itu janda, BPD
dan perangkat desa serta yang punya ram sawit. Tadi kita sama-sama mendengar. Maksudku supaya lebih jelas gitu kan. Yang keempat, keputusan ini merupakan keputusan bersama masyarakat, perangkat desa, BPT dan unsur Tropika daftar hadir terlampir. Kira udah jelas itu Pak Kades? Itu bersama. Dan sekali lagi terakhir kami mohon dengan Bapak Ibu, apa yang telah kita putuskan tadi, kita sama-sama berkomitmen untuk melaksanakan apa yang kita putuskan tadi. Kalaupun nanti terjadi Bapak Ibu, ada keributan di dalam penyaluran dana tahap 1 atau tahap 2, maka urusannya adalah urusan pidana. Urusannya adalah urusan dengan Bapak Kapolsek. Karena inilah kita sepakati bersama. Kalau nanti di luar daripada kita ini ada yang melaksanakan keributan, berencana mengadakan keributan, urusannya adalah urusan kriminal. Nanti urusannya berurusan dengan Bapak Kapolsek. Ya, sama-sama kita sepakati. Nah, kalau memang segala sesuatunya telah selesai dan kita sama-sama lalita berkumpul di sini, jadi kami atas nama pemerintah desa, atas nama tim, daripada tadi yang bertugas seluruhnya, kalau ada salah kilap dan janggal, kami mohon maaf dengan Bapak Ibu hadirin sekalian. Ya, tadi kita sudah sama-sama bermusyawarah pada masyarakat yang tidak menerima bantuan daripada BLT dan bantuan-bantuan lain. Nanti sesuai dengan hasil kesepakatan, bahwasanya nanti akan kita akomodir di PMK 50. Nanti mereka akan mendapatkan bantuan BLT dana desa di PMK 50, yaitu uang 300 per bulan, yaitu di bulan Juli, September dan Agustus. Bulan Juli, Agustus dan September itu nanti mereka akan menerima, dan hal tersebut sudah disepakati bersama. Insya Allah kita sama-sama berdoa semoga nanti apa yang kita rencanakan, apa nanti yang kita programkan dapat berjalan dengan lancar, tidak ada hal yang mengganggu daripada kegiatan tersebut. Jadi total 124, 100 yang menerima 600. Untuk sementara kita masih di angka 100 untuk tahap 1 dan tahap 2. Nanti untuk penerima di tahap berikutnya itu nanti akan kita data kembali. Diperkirakan di angka 35 sampai 40 nanti yang berhak menerima daripada BLT dana desa ini di tahap kedua. Yang besarnya 300 tadi, Pak? Ya, jumlahnya per bulannya 300.000 ya. Ya. Tapi yang 100 orang itu tetap 600.000. Yang 100 tetap Pak, karena berdasarkan aturan, berdasarkan regulasi yang ada, yang 100 itu sudah tidak bisa kita robah.